Happy Sunday, GKI Mawar Sharon. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Semua kelihatan sehat semua. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah berpartisipasi dalam donor darah. Saya percaya seperti tema yang kita usung untuk tahun ini, kita betul-betul ngalami namanya sehat. Ya, tahun ini betul-betul ngalami sehat. Dan pada pagi hari ini secara khusus saya ingin kita untuk belajar dalam tema bulan ini, saya kasih judul Healthy Home. Karena saya percaya di momen kita masuk dalam akhir tahun, dalam Natal, kita biasanya identik dengan momen kita kumpul dengan keluarga. Dan pagi hari ini saya juga lihat keluarga demi keluarga yang berkumpul, sebuah anugerah ya. Saudara, kalau Anda bisa kumpul dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, amin. Coba bilang dulu ke kanan kirinya, sungguh bersyukur bisa ketemu Anda pagi hari ini. Ya. Saudara, di dalam Mazmur 100 ayat 3, di dalam bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata, ingatlah bahwa Tuhan itu Allah, Ia menciptakan kita dan kita miliknya. Kita umatnya, bangsa yang dipeliharanya. Di dalam satu ayat ini kita lihat ada 3 kali Tuhan bilang miliknya, umatnya, dan bangsa yang dipeliharanya. Jadi kalau kita belajar dari sejak perjanjian lama sampai dalam perjanjian baru, ada satu tema yang terus kita bisa lihat, adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ingin untuk kita ini menjadi milik kepunyaannya dan Tuhan menjadi Tuhan kita. Dari sejak perjanjian lama, sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memilih satu keluarga yang kemudian menjadi satu bangsa dan lewat satu bangsa itu akan lahir keturunan dari Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan di bulan Desember ini. Tujuannya satu, supaya kita menjadi miliknya, kita menjadi umatnya, dan kita menjadi bangsa yang dipeliharanya. Jadi kita lihat di dalam Alkitab, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, kita lihat bahwa milik, kepunyaan, bangsa dan umat itu suatu tema yang terus-menerus diulang. Jadi kita melihat bahwa pada saat Tuhan berbicara kepada kita, Dia bukanlah Tuhan yang berbicara karena hubungan yang jauh, tetapi hubungan yang sangat dekat. Dia ingin kita menjadi umatnya, miliknya, bangsa yang dipeliharanya. Jadi konsep yang diciptakan oleh Tuhan dari sejak awal adalah konsep namanya keluarga. Keluarga, itulah kita sebut di bulan ini healthy home. Bagaimana kita mempunyai keluarga yang sehat, keluarga yang kita nikmati bersama-sama. Saya pernah sampaikan bahwa ada perbedaan besar antara di dalam bahasa Inggris kata house dan kata home, kata rumah. House itu berbicara mengenai sebuah struktur atau sebuah bangunan yang permanen. Sedangkan home itu bicara mengenai satu tempat di mana kita tinggal dan kita merasa ada di situ. Jadi pertanyaan di dalam sebuah kalimat adalah where is your house? Where is your house? Tetapi kalau kita bicara tentang home atau keluarga, kita tanya who is at your home? Siapa yang ada di rumah? Bisa dibantu, ditampilkan? Jadi house itu berbicara mengenai lokasi secara fisik. Tetapi yang namanya home itu bicara mengenai satu kenyamanan atau rasa aman. Keluarga itu bicara mengenai home, saudara. Berbicara di bulan ini, kalau Bapak Ibu tahu, dalam sejarah sebetulnya tidak pernah disimpulkan kenapa kita merayakan Natal di bulan Desember. Karena kalau kita lihat penafsiran Alkitab, kemungkinan besar adalah bukan Desember malahan.
Karena contoh paling logis adalah gembala-gembala tidak mungkin ada di padang rumput di Israel pada waktu malaikat itu menampakkan diri di bulan Desember. Karena udara terlalu dingin, gak ada rumput yang tumbuh. Jadi kemungkinan tafsirannya adalah Natal itu mungkin kejadiannya beberapa bulan sebelum Desember. Tapi kenapa kita merayakan di Desember? Karena dari sebuah penginjilan pada waktu mereka masuk ke Eropa, ada satu perayaan hari besar yang dilakukan yaitu perayaan akhir tahun dan mereka merayakannya di bulan Desember di akhir tahun. Oleh karena itu untuk membawa Injil masuk, mereka menyesuaikan dengan budaya yang ada sehingga kita merayakan Natal di bulan Desember. Nah, tetapi yang namanya Natal sekarang dirayakan oleh orang yang dalam tanda kutip Kristen maupun tidak Kristen. Betul? Natal dirayakan oleh semua orang sebagai momen kita berkumpul dengan keluarga. Momen kita berkumpul dengan keluarga. Karena itu adalah hari yang saya percaya dinanti-nantikan oleh semua orang. Saya pada waktu di Amerika pernah melihat suatu amusement park atau suatu tempat wisata yang menurut saya menarik karena mereka mempunyai sebuah tagline, sebuah slogan yang berkata bahwa this is the happiest place on earth. Ada yang tahu di mana? Ya, gambarnya ini. Kira-kira di mana? Disneyland, ya. Mereka mengklaim bahwa tempat mereka adalah the happiest place on earth. Ya, di mana orang bisa senang dan bahagia di situ. Dan kita lihat memang suasana itu sangat-sangat menyenangkan. Ada banyak anak-anak yang pada waktu kita datang, mereka pakai kostum. Mereka pakai kostum dari karakter-karakter Disney, ada yang jadi ratu, ada yang menjadi putri, seorang tuan putri, ada yang menjadi pangeran gitu ya. Jadi mereka dibebaskan untuk berkostum gitu. Tapi yang menarik buat saya adalah Disneyland, walaupun menyebut dirinya sebagai the happiest place on earth, tapi saya mendapati bahwa orang tetap pulang dari tempat itu. Jadi kalau dikatakan the happiest place on earth, mestinya adalah tempat di mana orang tidak mau pulang dari tempat itu, betul? Tetapi saya lihat bahwa semua orang pada jam tutupnya taman itu tetap pada pulang. Begitu juga dengan para karyawannya. Jadi di sini saya mengerti bahwa Disneyland bukan tempat yang paling happy. Kami punya kesempatan pada waktu beberapa tahun yang lalu mengunjungi Disneyland. Mi foto di situ dan memang kami bisa menyimpulkan bahwa Disneyland adalah tempat kita berbahagia, ternyata bukan karena tempatnya, tetapi karena siapa yang ada di situ. Karena kita datang sebagai sebuah keluarga dan kita menikmati kebersamaan itu. Begitu juga surga, saudara. Kalau kita bicara mengenai surga, pernahkah saudara berpikir kenapa semua orang itu ingin untuk satu kali masuk surga? Surga itu bukan sebuah lokasi, bukan sebuah rumah secara fisik, tetapi sebuah home. Karena di dalam Matius 18 ayat 20, di dalam bahasa Inggris, dalam NIV dikatakan, for where 2 or 3 people gather in my name, there I am with them. Jadi di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kita menginginkan surga, mestinya bukan karena suatu tempat yang bagus, sama seperti Disneyland tempat yang bagus. Tetapi kita ingin di sana karena siapa yang ada di sana. Saya percaya bahwa ayat ini berkata pada waktu kita berkumpul di dalam nama Tuhan, disitulah adalah hadirat Tuhan. Dan itulah yang seharusnya kita kejar, bahwa home yang kita
bangun di dalam keluarga kita adalah mengenai persekutuan dengan orang-orang yang kita kasih. Berapa banyak menyadari bahwa sebuah keluarga bukanlah tentang di mana kita tinggal, tapi keluarga adalah berbicara mengenai siapa yang ada di sana. Dan saya berharap di bulan Desember ini, setiap dari kita betul-betul merasakan yang namanya home di dalam keluarga. Karena pada waktu Tuhan menciptakan kita, sekali lagi, Dia menciptakan kita di dalam sebuah komunitas, di dalam keluarga. Institusi yang pertama yang Tuhan ciptakan di muka bumi adalah keluarga. Dan institusi kedua yang Tuhan ciptakan adalah gereja, yang adalah rumah rohani, keluarga rohani. Jadi kalau kita lihat sebuah pola, Tuhan selalu bekerja di dalam keluarga. Keluarga, dan keluarga. Oleh karena itu, gak heran saudara, yang nomor satu paling ingin dihancurkan oleh setan adalah keluarga. Setan adalah keluarga kita, saudara. Oleh karena itu, kita harus di bulan ini kita membangun, sungguh-sungguh membangun keluarga kita, rumah kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang betul-betul mencerminkan keluarga yang Tuhan ciptakan pada awal mula. Saya percaya bahwa keluarga yang sehat itu bukan hanya bicara mengenai tinggal bersama di dalam satu atap. Berapa banyak yang setuju? Tinggal bersama dalam satu atap tidak bisa disebut sebagai keluarga saja. Tetapi hubungan yang ada di situ, itulah yang mencerminkan sebuah keluarga. Amin? Amin? Bayangkan kalau Anda pulang ke rumah, hanya sekedar untuk numpang tidur, numpang makan. Tapi nggak ada hubungan yang kuat di situ. Di sana akan jadi tempat yang tidak menyenangkan. Selama pandemi ini, saudara, ada hal-hal yang cukup mengagetkan di negara-negara Asia Timur khususnya. Di Jepang secara khusus ada sebuah hal yang menarik di mana orang-orang yang biasanya pergi kerja dan mereka pulang sampai larut malam, mereka harus sekarang bekerja work from home, kerja dari rumah. Dan di situ mereka mencatat di masa pandemi, angka yang namanya konflik dalam keluarga dan angka perceraian naik sangat tinggi di masa pandemi. Kenapa? Karena rumah bukan berarti adalah sebuah keluarga. Karena selama ini mereka hanya namanya share satu bangunan. Hanya ada. Tapi saya berdoa pada pagi hari ini. Di bulan ini kita bersama-sama belajar bahwa Tuhan hadir karena Dia ingin membangun hubungan. Karena Dia ingin kita menjadi punyaannya, menjadi miliknya, menjadi umatnya, menjadi bangsanya. Saya berdoa juga ini juga menjadi kerinduan kita. Keluarga yang sehat dibangun di atas fondasi kasih, bukan atas kewajiban atau tuntutan. Amin. Keluarga yang sehat dibangun di atas fondasi kasih, bukan atas kewajiban atau tuntutan. Kita ada di dalam keluarga, kita merasakan at home pada saat kita merasakan kasih di dalam keluarga. Pada saat kita melakukan bukan karena harus atau wajib melakukan, tetapi karena kita betul-betul mengasihi. Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, maka kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ucapan ini disampaikan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya pada saat mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu bertemu dan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Yang notabene adalah hal yang tabu untuk seorang Yahudi lakukan. Tapi statement ini mengatakan bahwa makananku, Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa.
Mereka heran, mereka tanya, mereka bawa makanan dan Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Apa sih arti makanan itu? Makanan itu adalah sesuatu yang memberi kita energi, betul? Pada saat kita makan, karena kita membutuhkan energi. Dan makanan itu juga bicara mengenai fellowship. Makanya di gereja ini, di keluarga kita seringkali nggak bisa lepas dengan namanya apa? Makan-makan, betul? Karena makan itu hanya dilakukan pada saat kita mempunyai sebuah fellowship. Ya, makan satu merupakan tempat waktu kita mengisi energi, tapi yang kedua adalah makan adalah tempat kita berfellowship. Kita nggak mengundang orang makan, orang yang kita nggak merasa dekat, betul? Tapi kita hanya mengundang orang-orang untuk makan bersama saat kita ingin membangun hubungan atau kita mempunyai hubungan yang kuat. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa melakukan kehendak Bapa bukanlah sesuatu yang menjadi kewajiban atau sebuah tuntutan. Tapi melakukan kehendak Bapa adalah ibarat makan. Ibarat melakukan sesuatu yang menyenangkan, ibarat melakukan sesuatu yang memberi energi. Oleh karena itu di dalam keluarga, pada saat kita mengasihi, kita akan dengan mudah untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan di dalam keluarga. Amin. Pada saat kita mengasihi pasangan kita, saat kita mengasihi istri kita, saat kita mengasihi suami kita akan menjadi lebih mudah untuk melakukan. Bukan karena diminta, bukan karena terpaksa. Pertanyaannya pagi hari ini, kenapa perlu membangun healthy home? Why healthy home? Oh, maaf, sebelum itu, membangun keluarga yang sehat adalah sesuatu yang penting. Karena itu perlu disengaja, direncanakan, dan dilakukan secara terus-menerus. Membangun keluarga yang sehat adalah sesuatu yang penting. Dan pada saat kita menganggap sesuatu itu penting, kita melakukannya dengan sengaja, dengan direncanakan dan dilakukan secara terus-menerus. Saya percaya kalau kita menganggap membangun home di dalam keluarga itu adalah membangun di dalam rumah adalah sesuatu yang penting, kita akan merencanakan. Sampai sekarang saya sama istri saya, kita harus meluangkan waktu untuk kita ngedit, ya, untuk punya waktu bersama. Mungkin buat beberapa Bapak Ibu, wah sudah menikah lama, sudah tahu, biasa. Tapi biasakan waktu untuk kita punya quality time. Ya, saya bersama dengan anak-anak saya, kita seringkali menyempatkan waktu untuk pergi sendiri. Kenapa? Karena sesuatu yang penting itu perlu disengaja, direncanakan, dan dilakukan secara terus-menerus. Coba kita lihat nasihat firman Tuhan di dalam Ulangan 6, ayat 6-9. Mulai dari ayat yang ke-7 ya. Dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Jadi di sini bicara bagaimana sesuatu yang penting itu perlu dilakukan secara serius, secara terencana. Sesuatu yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Ya, kalau kita baca di ayat 6 sebelumnya dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah
engkau perhatikan. Kemudian nanti kita baca ayat 7, 8, dan 9. Ya, haruslah engkau perhatikan. Jadi sesuatu yang penting kita harus lakukan berulang-ulang. Mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita, membicarakannya pada waktu kita duduk, pada waktu perjalanan berbaring, dan dalam waktu mereka bangun. Harus dilakukan berulang-ulang. Karena saya belajar untuk sesuatu yang kita anggap penting, kita bangun dengan sengaja. Ya, kita berusaha untuk menyempatkan waktu untuk kita membahas firman Tuhan, berdoa bersama untuk kita belajar akan firman Tuhan di malam hari sebelum kita istirahat. Apakah itu sesuatu yang natural? Enggak. Tetapi kalau kita ingin membangun sesuatu yang penting, kita harus melakukannya dengan sengaja. Kalau kita ingin memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam keluarga kita, kita harus dengan sengaja melakukannya. Dan saya mau katakan bahwa seringkali di dalam momen-momen seperti itu, anak saya umur 8 tahun mulai tanya hal-hal mengenai firman Tuhan, mengenai kebenaran. Dan saya dapati bahwa pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang jujur lebih sulit daripada pertanyaan yang diajukan oleh orang dewasa. Ya, betul-betul harus mikir gimana cara menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak yang masih umur segitu. Ya, ternyata lebih sulit. Harus pakai cara apa lagi? Perlu efforts, perlu usaha yang lebih. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kita lakukan semua itu? Why healthy home? Karena saya percaya bahwa there is no success without successors. Tidak ada istilah sukses kalau tidak ada yang melanjutkan. Di dalam keluarga, kenapa kita berbicara untuk membangun keluarga yang sehat? Karena saya percaya hanya di dalam keluarga yang sehat akan lahir generasi berikutnya yang sehat. Pemimpin-pemimpin berikutnya yang sehat untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Legacy is not what you have achieved, but what you set in motion. Bishop Dale Bronner katakan seperti itu. Warisan atau peninggalan itu bukanlah sesuatu yang kita capai, kita lakukan. Tapi warisan yang sebenarnya adalah sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan generasi berikutnya. Apa yang kita capai, pencapaian di dalam pekerjaan, pencapaian di dalam pelayanan, nggak akan berarti banyak pada saat generasi selanjutnya itu juga tidak mengalami hal yang sama, bahkan lebih kuat daripada kita. Amin. Bukankah kita berjuang habis-habisan? Para orang tua, berapa banyak orang tua di sini? Berjuang habis-habisan untuk menyekolahkan anak, untuk punya sekolah yang terbaik. Bahkan dalam tanda kutip seringkali mungkin itu merupakan sebuah tantangan untuk keuangan kita. Karena kita apa? Berharap bahwa mereka menjadi orang-orang yang lebih baik daripada kita. Karena itu kita betul-betul harus mengusahakan ya, apa yang kita ingin wariskan. Sekali lagi, apa yang kita wariskan itu bukan sekedar apa yang kita kerjakan. Berapa tinggi posisi kita, berapa pencapaian kita, tetapi apa yang kita bisa berikan kepada generasi selanjutnya. Saya ingin tutup pagi hari ini dari Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Saya minta tim praise and worship bisa maju ke depan. Maleakhi pasal 4 ayat 6, ini merupakan ayat terakhir, saudara, di khotbah saya dan juga ayat terakhir di Perjanjian Lama. Dari semua kitab nabi-nabi ditutup dengan ayat ini.
maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Menarik, sebelum Tuhan Yesus lahir, 400 tahun sebelumnya, dia mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan didahului oleh seseorang yang membuka jalan bagi Tuhan. Kita sekarang tahu orang yang dibicarakan itu adalah Yohanes Pembaptis. Dikatakan dia akan datang dengan sebuah misi untuk membawa hati Bapa kepada anak dan membawa hati anak-anak kepada Bapa. Alkitab dimulai dengan institusi pertama yang namanya keluarga. Di Perjanjian Lama ditutup dengan sebuah kalimat bahwa pemulihan hubungan adalah hal yang menjadi prioritas nomor 1 buat Tuhan. Tahun ini kita merayakan sehat atau healthy home di bulan Desember. Tujuan dari kita membawakan tema ini adalah dua lapis. Saya rindu untuk betul-betul di bulan Desember ini kita mengalami keluarga yang sesungguhnya. Sekali lagi, keluarga bukan hanya sekedar kita tinggal dalam satu atap, tetapi sebuah hubungan yang kuat dengan orang-orang di dalamnya. Sudahkah kita mengalami itu? Saya percaya kalau momen Natal itu adalah momen yang paling membahagiakan. Karena siapa, bukan karena di mana. Amin. Oleh karena itu, saya ingin ngundang selama beberapa minggu ke depan, kalau jemaat mempunyai anggota keluarga yang selama ini belum pernah datang ke gereja, mari ajak mereka untuk datang. Kalau mereka mungkin selama ini jauh dari Tuhan, di bulan ini, mau nggak kita sama-sama mendoakan mereka? Supaya apa? Supaya Tuhan mengubahkan hati mereka. Amin. Saya percaya nggak ada yang mustahil. Amin. Betul-betul kita merasakan, kita merayakan Natal sebagai sebuah keluarga, sebuah home. Saya berdoa pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita betul-betul mempunyai healthy home. Mempunyai keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat bukan soal di mana, tinggal di rumah seperti apa, tetapi bicara mengenai suasana yang seperti apa, dengan siapa.